Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Sriwidayati MPD, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang membahas mengenai chain or circular story. Anggota kelompok 1 terdiri dari yang pertama Hidayah Rahmawati dengan NIM 006, Risa Dian Sugiyarti dengan NIM 038, Anisatul Olazikra dengan NIM 046, Irma Amalia dengan NIM 054, dan Eriza Oktaviriana dengan NIM 102. Oke, pembahasan pertama mengenai apa itu chain story, yaitu cerita yang tersusun dari rangkaian peristiwa atau episode yang saling terhubung seperti mata rantai, di mana konsep dasarnya terdiri dari A menyebabkan B, B menyebabkan C, C menyebabkan D, dan seterusnya. Selanjutnya, apa itu circular story? Yakni cerita yang berakhiran di tempat yang sama dengan awalnya, ataupun membentuk lingkaran. Konsep dasarnya ini terdiri dari A ke B, ke C, ke D, sampai seterusnya dan kembali lagi ke A. Oke, selanjutnya ada manfaat chain or circular untuk anak usia dini. Yang pertama ada pengembangan bahasa, di mana manfaat ini memperkaya kosakata pada anak serta melatih pemahaman urutan cerita. Yang kedua ada pengembangan NAM. Pengembangan NAM sendiri ini nanti disesuaikan dengan isi cerita dan model cerita itu sendiri. Kemudian ada pengembangan sosem. Pengembangan sosem ini terdapat empati yang ada di dalam chain story serta pemahaman repetisi dalam circular story. Kemudian yang terakhir ada kognitif, di mana chain and circular story ini melatih logika sebab akibat serta memahami pola atau logika tertentu dari suatu peristiwa, langkah atau benda secara berurutan yang ada di dalam cerita itu sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator. Yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari chain story maupun circular story. Yang pertama, ciri-ciri chain story yaitu adanya alur aditif atau penambahan, di mana cerita bertambah dengan unsur baru setiap bagiannya. Kemudian yang kedua, hubungan sebab akibat, setiap peristiwa memicu peristiwa berikutnya. Yang ketiga yaitu keterkaitan tokoh atau peristiwa, di mana setiap tokoh atau peristiwa yang masuk memiliki keterkaitan dengan tokoh atau peristiwa sebelumnya. Yang keempat yaitu memiliki banyak karakter. Cerita biasanya melibatkan banyak karakter yang masuk secara bergantian. Setiap karakter baru membuat cerita semakin panjang dan juga ramai. Yang kedua, ciri-ciri dari circular story. Yang pertama yaitu akhir cerita sama dengan awal cerita. Maksudnya yaitu bagian penutup sama dengan bagian pembuka, sehingga menciptakan kesan cerita yang melingkar. Yang kedua, memiliki pola pengulangan. Peristiwa saling mengikuti dengan pola yang berulang. Setiap langkah cerita terasa seperti lingkaran kecil yang membawa ke peristiwa berikutnya. Yang ketiga, berkaitan membentuk siklus. Semua peristiwa saling terhubung dan membentuk siklus. Dan yang terakhir yaitu mudah diingat karena memiliki pola berulang dan kembali ke awal. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah langkah-langkah yang pertama dari chain story. Yang pertama yaitu memulai cerita dengan kalimat pendek yang memati ide anak. Kemudian anak melanjutkan cerita secara bergiliran menggunakan gaya dan kata-kata mereka sendiri. Lalu guru bertugas untuk mengawasi agar cerita tetap sesuai dengan tema. Lalu ada pun langkah-langkah dari circular story, yaitu yang pertama memilih cerita yang melingkar dan sesuai. Yang kedua yaitu setiap fase dilakukan gerakan tubuh. Yang ketiga adalah anak mengikuti gerakan dan mengulang cerita. Next.
Selanjutnya ada tantangan trend story. Yang pertama, keterhubungan alur seperti sulit menjaga agar setiap tambahan cerita tetap nyambung dengan bagian sebelumnya. Kemudian ada konsistensi karakter seperti resiko tokoh berubah sifat atau peran karena penulis berbeda-beda. Selanjutnya, manajemen waktu seperti sering memakan waktu lebih lama karena setiap orang menunggu giliran. Dan ada kreativitas yang tidak merata seperti tidak semua peserta punya ide yang setara, bisa membuat alurnya menyimpang. Selanjutnya ada tantangan dari circular story, yaitu menjaga alur tetap logis seperti cerita harus kembali ke awal, tetapi tetap masuk akal. Kemudian pengulangan bisa membosankan seperti jika tidak kreatif, anak-anak bisa merasa cerita terlalu repetitif. Kemudian keterbatasan variasi seperti ada risiko ide berputar-putar tanpa pengembangan baru. Dan yang terakhir, kesulitan menghubungkan akhir ke awal dan tidak mudah menyusun plot yang bisa melingkar dengan rapi. Ada contoh chain. Yang pertama itu dari buku Don't Slam the Door. Inti dari pola berantai atau chain adalah serangkaian peristiwa yang saling berhubungan secara sebab akibat. Satu kejadian awal memicu serangkaian kejadian berikutnya secara berurutan. Dimulai dari anjing yang membanting pintu, yang kemudian membangunkan seekor kucing, dan serangkaian kekacauan yang terus bertambah. Nah, selanjutnya ada contoh dari circular, yaitu diambil dari buku Beautiful Bananas. Inti dari pola melingkar atau circular adalah cerita yang kembali ke titik awal. Awalnya, tokoh utama memiliki satu benda, lalu benda tersebut ditukar dengan benda-benda lain, dan pada akhirnya dia kembali mendapatkan benda yang sama seperti yang dimilikinya di awal cerita. Pola ini menciptakan sebuah lingkaran naratif. Nah, yang selanjutnya ada contoh cerita dari versi lokal, yaitu Timun Mas. Pada pola sirkular di cerita ini, cerita Timun Mas awalnya Mbok Sirni menginginkan anak. Ia kemudian bertemu raksasa yang memberinya timun berisi bayi perempuan. Dengan syarat anak itu harus diserahkan kembali saat dewasa. Cerita ini berputar kembali ke titik awal saat Timun Mas tumbuh besar dan raksasa menagih janji. Cerita dimulai dan berakhir dengan ancaman raksasa, menciptakan lingkaran naratif yang kembali ke bahaya yang sama. Selanjutnya ada contoh chain, yaitu legenda Danau Toba. Cerita asal mula Danau Toba memiliki pola berantai atau chain. Pola ini terlihat dari serangkaian peristiwa yang saling memicu. Mulai dari janji yang dilanggar oleh Toba memicu konsekuensi yang berantai. Mulai dari kembalinya wujud istri dan anak Toba hingga terjadinya luapan air yang menenggelamkan desa dan membentuk Danau Toba. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.